إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال جل شأنه في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan di siang hari yang cerah ini, di hari Jumat, sebaik-baik hari di setiap pekannya, sebaik-baik hari di mana matahari menyingsing di hari tersebut, sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam satu hadisnya yang dibawakan oleh Imamul Malik dalam kitab Al-Muwatta, khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumul jum'ah fihi khuliqa Adam wa fihi uhbita wa fihi tiba alaihi wa fihi mat wa fihi taqumus sa'ah. Sebaik-baik hari di mana matahari menyingsing di hari tersebut adalah tatkala di hari Jumat. Di hari Jumat adalah hari tatkala dahulu Allah SWT menciptakan Nabi Adam alaihissalam, dan di hari Jumat pula adalah hari tatkala Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surganya. Di hari Jumat pula adalah hari kemudian Allah menerima pertaubatannya Nabi Adam alaihissalam, dan di hari Jumat pula adalah hari tatkala Nabi Adam alaihissalam diwafatkan. Kemudian di hari Jumat pula kelak kiamat kubra akan didirikan. Maka di kesempatan yang mulia ini, dan dia juga adalah hari raya pekanan bagi kaum muslimin, sebagaimana kaum muslimin, sebagaimana kata Ibnu Hazm rahimahullah dan diaminkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, bahwa hari raya dalam Islam ada dua hari raya tahunan, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, dan juga hari raya pekanan, yaitu setiap hari Jumat. Maka pada kesempatan kali ini saya sebagai khatib memberikan nasihat, memberikan wasiat. Pertama tentunya saya tujukan untuk diri saya sendiri, guys, karena saya juga butuh dengan nasihat ini, dan juga untuk jamaah sekalian secara umum. Mari senantiasa kita bertakwa kepada Allah SWT. Mari senantiasa memperbanyak amal ibadah. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang kelak akan mendapatkan kemenangan di hadapan Allah SWT. Mari dengan umur yang semakin berjalan, waktu yang semakin habis, hari demi hari yang kita lalui, bulan demi bulan yang kita lewati, kita semakin hari semakin bertambah umurnya, maka sesuatu yang dimulai pasti akan ada masanya berakhir. Sesuatu yang terbit pasti akan ada masanya tenggelam. Tatkala kita sering berbahagia dengan kelahiran saudara kita, atau mungkin anak keturunan kita, atau mungkin tetangga kita, akan ada masanya sebagaimana sering kita dapati, kita bersedih atas kepergian saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita, sanak kerabat dan handetolan, dan itu adalah bagian dari sunatullah, suatu ketetapan yang Allah telah tetapkan kepada makhluknya, yang semua pasti akan datang gilirannya. Maka sebelum itu datang, selagi nyawa masih dikandung badan, mari senantiasa bermuhasabah, menghitung-hitung diri. Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Senantiasalah kalian menghitung-hitung diri kalian sebelum kelak datangnya hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nabi SAW mengatakan, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in.
umur umatku itu kisaran antara 60 atau 70 tahun. Dan umurnya umatnya Nabi Muhammad SAW jika dikomparasikan dengan umat-umat terdahulu memang kita paling singkat. Kesempatan kita hidup paling pendek jika dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Tapi tentunya banyak kelebihan, walaupun kesempatan hidup kita pendek, tapi dengan rahmatnya Allah yang luas, dengan keutamaan yang Allah berikan kesempatan-kesempatan kita bisa mengumpulkan amal yang banyak di umur yang singkat. Adanya bulan Ramadan, adanya bulan-bulan haram, adanya hari-hari khusus, puasa Arafah, puasa Asyura, di mana seorang berpuasa sehari mendapatkan pahala yang begitu banyak. Tapi walaupun demikian sering kita lupa dan sering kita lalai. Nabi kita Muhammad SAW wafat di umur 63. Abu Bakar As-Siddiq wafat di umur yang kurang lebih sama. Maka masing-masing kita, balil insanu ala nafsihi basirah, dan sungguhnya manusia itu lebih tahu kondisi dirinya, sejauh apa umur yang sudah kita habiskan, masa hidup yang telah kita jalani. Apakah mayoritas waktu kita habiskan untuk mengumpulkan amal-amal yang baik yang kelak bisa memperberat timbangan amal kebaikan kita di yaumul qiyamah, ataukah sebaliknya justru waktu kita habiskan untuk hal-hal yang sia-sia, atau justru malah mendekatkan diri kepada kemurkaan Allah SWT. Masing-masing bisa menilai dirinya sendiri. Kita tidak bisa menghukumi orang lain, tapi kita pasti tahu tentang kondisi kita. Maka di setiap Jumat khatib senantiasa mengingatkan dirinya sendiri dan jamaah sekalian untuk senantiasa bermuhasabah, bertakwa kepada Allah, meningkatkan amal soleh sebelum datangnya penyesalan, yang ketika seorang menyesal maka dia tidak bisa mengulangi apa yang harusnya dia perbaiki. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita sedikit akan membahas tema syukur. Dalam bahasan atau dalam terminologi Islam, para ulama ada yang membahas tema terkait syukur, ada yang membahas tema terkait al-hamd. Jadi antara syukur dan hamd itu ada satu titik temu di antara keduanya. Jadi alhamdu atau pujian kepada Allah SWT dari sisi tinjauan maknanya itu lebih umum daripada asyukru. Jadi asyukru nau'un minal hamd. Syukur itu adalah bagian dari hamd. Dia lebih khusus daripada alhamd atau pujian. Tapi pujian itu lebih umum daripada asyukru. Asyukru, sering kita mendengar syukur. Tidaklah syukur itu ada kecuali innama yakunu 'ala sani'atil muta'addilah iyal ghair. Di penggunaan lafaz syukur dalam tinjauan syariat, syukur itu adalah pemilihan kata yang digunakan dalam rangka untuk sebagai balasan atas kebaikan yang dirasakan oleh pihak yang lain. Tatkala misalnya saya memberikan kebaikan kepada pihak yang lain, kemudian pihak yang saya berikan kebaikan kemudian membalasnya dengan kebaikan yang sama, itu namanya asyukru. Jadi asyukru itu adalah timbal balik kebaikan atas hal yang sebelumnya dirasakan dari kebaikan yang diberikan oleh pihak lain. Maka tatkala Allah misalnya memberikan banyak kenikmatan berupa Islam, nikmat kesehatan, nikmat pekerjaan dan yang lainnya, atas dasar itu seseorang kemudian memuji Allah, atas dasar itu kemudian dia beramal soleh, maka ini namanya asyukru. Adapun alhamdu itu lebih umum dari itu, falhamdu yakunu ala dzalika wa ala sifatil lazimah. Tapi kalau alhamdu itu sifatnya lebih umum. Pujian kepada Allah bisa didasari karena sebelumnya Allah misalnya memberikan banyak kebaikan kepada hambanya, atau juga tidak didasari karena hal itu, tapi didasari karena adanya sifat-sifat dan karakter-karakter positif yang mulia yang melekat dalam diri Allah SWT, yaitu keagungan Allah, kebesaran Allah, luasnya rahmat Allah, hal-hal yang melekat yang menjadi ciri khas Allah SWT. Dengan itu kemudian kita muji Allah, itu namanya alhamdu. Dan alhamdu tadi sebabnya dari tinjauan sebab itu, sebabnya bisa dari dua kemungkinan, dari karena Allah berikan kebaikan kepada hambanya, atau tidak ada kebaikan yang Allah berikan maka Allah pun layak untuk dipuji karena Allah punya sifat-sifat yang mulia, yang agung, yang bagi hambanya layak dan wajib untuk memujinya. Jadi definisi alhamdu dan asyukru, syukur itu sifatnya lebih khusus karena beralasan dengan kebaikan yang dinikmati. Kalau alhamdu sifatnya sebabnya lebih luas, bisa karena kebaikan yang telah dinikmati dan diberikan oleh Allah, juga bisa karena didasarkan karena Allah punya sifat-sifat dan karakter yang mulia. Kemudian jamaah sekalian, dari sisi wasilah atau perantara kita melakukan syukur kepada Allah, juga dari sisi wasilah kita melakukan pujian kepada Allah SWT.
Maka syukur dari tinjauan yang lain, syukur itu lebih luas. Syukur itu wasilah pelaksanaan yang lebih luas, yaitu asyukru yakunu bil lisan wa yakunu bil qalbi wa yakunu bil jawarih. Kalau syukur itu pelaksanaannya, wasilahnya atau perantaranya bisa dengan hati, yaitu dengan mengakui apa saja yang telah kita rasakan itu semua bersumber dari Allah SWT. Kemudian juga bisa dengan lisan, yaitu senantiasa memuji Allah atas apa saja yang telah kita nikmati. Dan juga bil jawarih, yaitu dengan panjenengan semua, saya semua melaksanakan amal-amal soleh secara umum dan juga meninggalkan hal-hal yang maksiat, ya. Itu bagian dari bentuk syukur, maka pelaksanaannya bisa dengan hati, bisa dengan lisan, juga bisa dengan anggota badan. Adapun alhamdu, yaitu pujian kepada Allah SWT, tidak bisa dikerjakan kecuali hanya dengan dua perantara, yaitu hanya dengan hati dan hanya dengan lisan. Ya mas, yang dimuliakan oleh Allah SWT, dan syukur itu sifatnya wajib bagi kita untuk melakukannya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, di antara di surah Al-Baqarah, Allah mengatakan fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Dan ingatlah aku, maka niscaya aku akan mengingat kalian, dan bersyukurlah kalian kepadaku, janganlah engkau menjadi orang-orang yang kufur. Dan di sini Allah berikan kata perintah, ya. Allah mengatakan washkuruli, dan al-amru al-mutajarrid 'anil qara'in yufidul wujub. Kalau ada teks perintah dalam Al-Quran ataupun hadis yang kosong dan jauh dari indikator yang memalingkannya kepada makna selain itu, maka level sesuatu yang diperintahkan menjadi hukumnya wajib untuk dikerjakan. Dan Allah memuji para hamba yang bersyukur. Di antaranya Allah mengatakan di surat An-Nahl ketika Allah memuji Ibrahim alaihissalam, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah pemimpin yang taat kepada Allah, dia orang yang lurus, orang yang lempeng, dan bukan bagian dari orang-orang yang telah berbuat kesyirikan. Syakiran li an'umihi ijtabahu wa hadah. Dia adalah orang yang bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan, dan Allah pilih dia, Allah beri dia petunjuk kepada jalan yang lurus. Allah juga memuji Nabi Nuh alaihissalam ketika Allah sampaikan dalam surah Al-Isra, dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Wahai para anak keturunan yang kami angkut bersama Nuh alaihissalam, innahu kana 'abdan syakura. Sungguh Nuh alaihissalam itu adalah hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pun memerintahkan kita, ya, di ayat yang lain di surah Al-Baqarah ayat 172. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari yang baik-baik yang Allah telah rezekikan untuk kalian, dan bersyukurlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala jika kalian benar-benar hanya menyembah Allah semata. Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Madarijus Salikin, beliau mengatakan asyukru yakunu bil qalbi khudu'an wastikanatan. Praktek syukur, pelaksanaan syukur itu pertama bisa dikerjakan dengan hati, dengan penuh ketundukan dan merendahkan, atau dengan penuh ketundukan dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wabil lisan, juga dengan lisan, tsana'an wa i'tirafan, yaitu dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengakui segala apa saja yang dinikmati itu semua bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil jawarih, dan juga dengan anggota badan, ta'atan wa qiyadan, yaitu dengan melaksanakan segala bentuk ketaatan kepada Allah dan ketundukan dengan syariat dan aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Pertama, sedikit kita jelaskan. Adapun syukur dengan hati, maknanya adalah an yastasyiral qalb qimatan ni'am allati an'ama Allahu ala 'abdih, yaitu hati seseorang manusia menghadirkan nilai betapa besarnya nikmat yang telah Allah berikan kepada hambanya. Wa an yan'aqida 'ala al-i'tiraf bi anna al-mun'im bi hadhihi ni'amil jalilah huwa Allah wahdah, dan meyakini dengan hati secara sungguh-sungguh bahwa kenikmatan ini semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari yang lain, bukan dari karena kecerdasan kita, bukan dari karena cerdasnya kita, kemudian level kedudukan kita di tengah masyarakat, relasi kita, ataupun level pendidikan kita, bukan dari itu semua. Itu bagian dari wasilah, bagian dari sebab. Dengan itu Allah memberikan rizki, memberikan kenikmatan bagi seorang hamba. Tapi betapa banyak orang yang relasinya banyak, betapa banyak orang yang secara pendidikan tinggi, betapa banyak orang yang secara garis keturunan dia keturunan mungkin darah biru atau orang kaya, tapi ternyata tidak sukses dalam usahanya, tidak sukses dalam bisnisnya. Kenapa? Karena Allah tidak menghendaki itu.
Maka tatkala ada orang yang sukses mendapatkan kenikmatan dunia dengan berbagai ragam apa yang dia raih, itu tidak lain tidak bukan karena Allah mengizinkan bagi dia untuk mendapatkan kenikmatan yang banyak. Maka seorang jangan sampai seperti Qarun yang mengatakan bahwa dia diberikan atas ilmu yang dia punya, tapi senantiasa yakini dalam hati bahwa apa yang dinikmati dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di surat An-Nahl, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan apa yang kalian nikmati dari setiap nikmat itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pengakuan dalam hati bahwa itu semua berasal dari Allah, huwa min babil wajib, bagian di sesuatu yang wajib, bukan hanya sesuatu yang sifatnya anjuran. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, al-wajibu 'alal khalqi idafatun ni'am ila Allah qaulan, yang wajib dilakukan oleh seorang hamba makhluk menyandarkan segala bentuk kenikmatan kepada Allah, baik berupa statement, perkataan, wa i'tirafan, dan pengakuan, wa bidzalika yatimmu tauhid, dengan itu tauhid seseorang menjadi sempurna. Faman ankara ni'amallah biqalbih, barang siapa seorang mengingkari kenikmatan yang dia rasakan, dia ingkari dengan hatinya saja, wa lisani, apalagi ditambah dengan lisannya, fadzalika kafirun, maka dia bisa dinilai sebagai orang yang melakukan kekufuran. Walaupun mungkin nanti secara pembahasan lebih lanjut bisa masuk minimal kufur nikmat, laisa ma'ahu minad dini syai'. Kalau sampai kebablasan bahkan meyakini itu bukan dari Allah, bahkan bisa lebih besar dari itu level kekufurannya. Kemudian level yang kedua atau cara syukur yang kedua adalah dengan lisan. Fahuwa li'tiraf lafzan, yaitu kalau tadi dengan hati, sekarang mengakui secara lisan, ba'dal qalbi, setelah keyakinan dalam hati kemudian diungkapkan dengan lisan, bi annal mun'im 'alal haqiqah wallah, bahwa si pemberi nikmat secara real, secara nyata adalah Allah semata. Wastighalul lisan bitsana' 'ala Allah azza wajal, dan senantiasa berusaha menyibukkan lisan dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, baik mungkin yang kita hadapi sesuatu hal yang mungkin kurang sesuai ekspektasi kita atau sesuai harapan kita, kita muji Allah, alhamdulillah alladzi bihi tatimmus shalihat, segala puji bagi Allah yang dengannya hal yang baik menjadi sempurna kalau kita mendapatkan apa yang sesuai dengan harapan kita. Tapi terkadang kita mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai harapan, kita muji Allah tetap, alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah di semua kondisi dan semua keadaan. Dan demikian yang Allah sampaikan tatkala Allah SWT menyampaikan kondisi Nabi Muhammad SAW. Allah mengatakan di surah Ad-Duha, wa wajadaka ailan fa'aghna, wahai Muhammad, dia Allah SWT menemukan dirimu dalam kondisi fakir, kemudian Allah jadikan engkau orang yang berkecukupan, Allah jadikan engkau orang yang kaya. Di akhir ayat Allah mengatakan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun dengan nikmat Tuhan yang Allah berikan kepadamu maka ceritakanlah, maka bersyukurlah dengan itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala abdika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Sedikit kita sempurnakan wasilah ketiga untuk bersyukur. Setelah di khutbah pertama kita sampaikan wasilah pertama bersyukur dengan hati, yang kedua adalah dengan lisan sebagaimana penjelasan Ibnu Qayyim, kemudian yang ketiga adalah dengan al-jawarih, yaitu dengan seluruh anggota badan yang dipunya, yaitu an yusakhkhira jawarihahu, yaitu menundukkan seluruh anggota badan yang dipunya, baik tangan, baik kaki, lisan, mata, pendengaran, semuanya itu dalam rangka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yujannibaha irtikaba ma nahallahu anhu, dan menjauhkan seluruh anggota badan dari hal apa saja secara umum yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dilarang untuk melihat yang haram, dilarang untuk mendengar sesuatu yang haram, dilarang melangkahkan kaki kepada tempat-tempat menuju tempat-tempat maksiat, tempat-tempat haram, dilarang menggunakan lisan kecuali dengan diarahkan kepada hal yang baik. Tidaklah menggunakan lisan kecuali untuk bertutur kata yang baik, ngomong pada suatu hal yang mendatangkan hal yang positif, ngomong pada hal yang menjadi sesuatu hal yang menjadi bidangnya, ngomong pada hal yang memang memberikan kebermanfaatan. Adapun ngomong pada suatu hal yang bukan bidangnya, bukan urusannya, atau ngomong tapi justru pembicaraannya justru salah sasaran dan menimbulkan perpecahan
perpecahan yang tercela menurut sudut pandang agama, ini bagian dari tidak mengarahkan anggota badan dalam rangka untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan i'malu ala Dawud syukra, maka beramallah kan wahai keluarga Daud dalam bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW mencontohkan itu. Salah satu bentuk syukur Nabi SAW disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi SAW, atau beliau bercerita, karena Rasulullah SAW idza shalla qama hatta tafattara rijlah. Dahulu Nabi SAW ketika sholat malam, beliau berdiri melakukan sholat malam sampai kedua kakinya pecah-pecah atau bengkak-bengkak. Qalat, Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, atasna'u hadza wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Wahai Kanjeng Nabi, wahai Muhammad SAW, suami saya dan rasulnya, para rasulnya yang diutus untuk umat Islam, apakah Anda melakukan hal yang demikian padahal Anda telah diampuni dosa-dosa yang lampau maupun yang akan datang? Nabi menjawab, ya Aisyah, afala akunu abdan syakura. Wahai Aisyah, apakah saya tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Ini adalah perwujudan syukur Nabi SAW, yaitu walaupun beliau orang yang istimewa tapi tetap beramal soleh, bahkan melebihkan porsi sholat malamnya melebihi umat yang lainnya. Maka kita sebagai seorang hamba, salah satu bentuk syukur kita mengarahkan apa saja yang Allah berikan dari kesehatan, harta dan segala macam ini dalam rangka untuk bersyukur pada Allah. Lakukan hal-hal yang positif. Syukur mengisi kemerdekaan Indonesia misalnya, lakukan hal-hal yang baik. Orang yang ahli di bidang media, isi medianya dengan hal yang baik. Orang punya skill ini itu, jadikan hal itu positif yang bermanfaat bagi negara, bangsa dan agama. Jangan timbulkan hal-hal yang memecah belah. Jangan timbulkan hal yang negatif yang justru malah semakin merenggangkan kerukunan masyarakat Indonesia secara khusus. Manfaatkan dengan baik, karena semua nanti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang ada kalau tidak dimanfaatkan dan diarahkan pada hal yang positif, kelak semua akan ada permintaan pertanggungjawabannya. Dalam hadis riwayat Muslim, saya tutup dengan ini, kisah ini, khutbah kali ini. Suatu ketika Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Hurairah menceritakan bahwa Nabi SAW suatu ketika keluar dari rumahnya karena kelaparan. Kemudian ketika beliau keluar dari rumahnya, mendapati di luar rumah ada Abu Bakar dan Umar sama keluar di waktu itu. Kemudian Nabi bertanya, ma akhrajakuma fi hadhis sa'ah, apa yang menjadikan kalian berdua keluar di waktu seperti ini? Mereka menjawab, al-ju' ya Rasulullah, kami keluar karena kami kelaparan wahai Rasulullah. Nabi mengatakan, demi Allah, la yukhrijani, sungguh yang mengeluarkan aku dari rumahku adalah ma akhrajakuma, apa yang menjadikan kalian berdua keluar dari rumah kalian, alias sama-sama kelaparan. Sampai kemudian 3 orang ini, Nabi SAW dan 2 sahabatnya yang mulia, pergi ke salah satu rumah dari seorang Ansar. Kemudian kondisinya beliau sedang tidak di rumah, beliau menunggu. Kemudian sahabat ini datang, kemudian sahabat ini mengatakan, tidaklah ada orang yang paling mulia dikunjungi tamu yang paling mulia di hari ini kecuali saya. Kemudian sahabat Ansar yang punya kelebihan harta ini kemudian memberikan hidangan kepada Nabi SAW. Singkat cerita, dibawakan kurma, disembelihkan kambing. Kemudian di akhir hadisnya Nabi SAW mengatakan, sungguh demi Allah, kalian nanti kelak latus alunna hadhihi ni'mah, kalian semua, yaitu beliau menghitobnya, seruannya kepada Abu Bakar dan Umar, kalian semua kelak nanti akan ditanya tentang kenikmatan seperti ini. Akhrajakuma min buyutikumal ju', kalian berdua dikeluarkan di rumah kalian karena alasan lapar, kemudian Allah kembalikan kalian ke rumah kalian dalam kondisi kenyang, dalam kondisi tidak kehausan. Ini semua kelak akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah ayat ini atau hadis ini adalah bagian dari tafsiran dari firman Allah Ta'ala, la tus'alunna yawma idin 'anil na'im. Maka kenikmatan kedamaian di negeri kita, kenikmatan kita masih bisa makan, kenikmatan masih bisa beraktivitas dengan baik, manfaatkan ini dengan baik, karena itu semua nanti kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka arahkan semua apa yang kita punya dari potensi yang ada ke arah yang positif. Semoga Allah memberikan taufik bagi semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih ahwalal muslimina fi kulli makan. Allahumma aslih ahwalal muslimina fi kulli makan. Allahumma dammir a'da'aka a'da'al Islam. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan ya rabbal alamin. Fi Suriya wa fi Filistin khassah ya qawi ya aziz. Allahumma aslih wulata umurina.
اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة